Sekarang Yesus mengatakan, setelah semua firman termasuk Yohanes 13:13 disampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa Yesus ini utusan atau pengutus. Jawab. Yohanes 4 ayat 26 kamu baca nggak kata Yesus kepadanya? Akulah dia Saya yang tidak sedang perlu berkata-kata comot-comot ayat dengan kamu. begitu. Ya Allah yang karim. Ya udah. Kamu mau dari Alkitab atau dari Quran? Ya Allah yang karim. Ini pengakuan Yesus. Mau di Alkitab apa di Quran? Udah turunkan. Jangan kamu takut. Kamu takut. Aduh iblis. Turun. Saya butuh orang yang waras, bukan penipu kayak kalian. Yang mau aja disembuhkan yang dinaikkan. Kalau gila permain kayak gitu ngapain dinaikkan? Kalau kau sudah bisa berfungsi otakmu baru naik ke sini, ya. Bawa Quran lagi kau. Bedakan antara kacang guling dengan eemu sendiri kau nggak bisa bedakan. Kau bahas-bahas Quran lagi kau. Ini jelas-jelas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Suma. Ya. Sehat, alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, lebih baik berdialog dengan 1000 orang pintar daripada seekor orang dungu. Kalau sudah diuji, udah disampaikan berulang, masih tidak berfungsi otaknya, tendang, kasih tendangan putar tanpa bayangan. Ngapain dipertahankan? Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, saya sudah berupaya dengan sekuat tenaga nih. Saya baru balik kantor, dikabarin ada yang nantang saya mau berdiskusi. Saya masuk ke sini. Alhamdulillah hari ini pasti dapat pahala saya. Apa itu? Mewaraskan binatang-binatang ini untuk menjadi manusia. Begitu saya masuk ternyata binatangnya tetap ngotot mau jadi hewan. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir yang tidak menggunakan otak, kata Allah, lebih hina daripada setan. Coba. Setan aja mengaku Allah itu Tuhan, tidak mengaku Yesus Tuhan. Bahkan saking bukannya Yesus itu Tuhan, sampai setan ingin membunuh Yesus. Setan tidak mungkin bunuh Tuhan. Setan tidak mungkin membunuh penciptanya, nggak mungkin. Sesetan-setannya setan masih waras. Al-Quran surah Sad ayat 82, setan masih mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Setan masih mengakui kemuliaan Tuhannya. Lah ini Kristen diajarin dengan susah payah, dibenturkan dengan data pengakuan Yesus, masih juga ngeyel. Tadi Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bayangkan, kesaksian Yohanes Pembaptis aja tidak penting, lebih penting kesaksian Yesus. Apatah lagi kesaksian ente pade. Ente hanya pemakan babi, penyembah Yesus. Kesaksian dari gereja hanya dogma doktrin. Yohanes aja nih, Yesus mengatakan kesaksianku jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah rasul. Oh bukan rasul kata dia, itu adalah utusan. Tunggu. Ibrani 3 nomor 1, Yesus disebut rasul, Yunaninya apostolos. Kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, Bapa yang mengutus aku, Yunaninya juga apostolos, sama. Berarti Yesus juga rasul, cuman dipelintir. Giliran rasul di Ibrani ditulis rasul, giliran utusan di dalam Yohanes 5 agar Yesus diakui Tuhan, yang tadinya rasul diganti utusan. Pandai-pandaian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang tertawa tadi ketika kemudian dia membaca dalilnya sendiri? Dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Si fulan, si tunggu. Ini Yesus mengakui muridnya percaya dirinya itu utusan atau pengutus. Muridnya percaya bahwa dia adalah firman yang adalah Bapa itu sendiri. Koplak. Dalilnya sudah sangat jelas di situ ada. Dia yang baca sendiri, dipelintir dia adalah firman yang adalah Bapa itu sendiri. Dasar anak jin.
Lain dibaca, lain diucapkan. Oke, Baik, teman-teman. Bang. Ya, dalam. Bang Oras, Anda dari Islam atau dari Kristen? Ya, Saya mualaf. Nah, Masya Allah. Ini orang-orang yang mau sehat. ada pesanan. Iya, saya cuma ingin menambahkan mengenai saya tadi dengar kata Bang Suma tuh tentang pertanyaan tentang Nabi Muhammad di sunat apa langsung tidak. disampaikan aja, Bang. Karena kita Iya. mau Iya, mungkin saya mohon maaf Bang Suma ya, mohon Iya, diluruskan. silakan. Iya, silakan. Iya, saya kan namanya baru mualaf sebulan, saya baru belajar sedikit Iya. tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad di sunat itu saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari, saya nggak tahu nomor berapa, tentang Nabi Ibrahim. Di situ kan Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun memakai kapak. Nah, terus saya korelasikan dengan surat An-Nahl ayat 1, 2, 3 yang isinya, mohon maaf saya belum bisa ngaji, jadi saya baca terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami mewahyukan kepada kamu, dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, dari situ jelas bahwa Nabi Muhammad itu disunat, karena tidak mungkin Nabi Muhammad menolak perintah Allah. Terima kasih Bang Suma, mohon maaf kalau salah. Baik, mohon izin yang lain. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, apa yang ada di dalam ajaran agama Islam sebagai satu bentuk hukum yang didatangkan oleh pencipta langit dan bumi. Islam membahas tentang kitab terdahulu, itu pasti. Islam membahas tentang nabi-nabi terdahulu, ya itu jelas. Al-Quran membahas tentang kitab terdahulu, yes. Maka kita punya hak untuk belajar dan membaca kitab-kitab terdahulu. Itu hak kita tuh, karena Al-Quran yang bercerita tentang kitab terdahulu. Apapun yang kemudian kita dapatkan dari kitab terdahulu, kalau benar adalah benar, kalau salah adalah salah. Kenapa? Allah menceritakan tentang kitab terdahulu dua versi. Ada firmannya, ada karangan manusia. Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78-79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada buku yang ditulis oleh tangan mereka sendiri dan dia mengatakan itu dari Tuhan, padahal bukan. Nah, penulisan mereka berdasarkan hasil penyelidikan. Berarti di dalamnya ada hasil duga-menduga. Kalau duga-menduga kadang benar, kadang salah. Enaknya di Islam karena kita punya hak untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Beratnya di mereka, mereka tidak berbicara tentang Al-Quranul Karim. Kenapa saya membahas ini? Kita lihat, saudara. Di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil tanpa malu-malu di Kejadian 17, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal itu? Bahwa Abraham, anak-anaknya, keturunannya, semuanya akan bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, wahai Abraham, supaya aku menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Dalilnya Zuma, dalilnya Muhammad disunat, dalilnya enggak usah banyak ngomong. Lalu kemudian diam dulu Nyet, diam. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya ketika diterangkan keturunan Abraham bersunat sebagai perjanjian yang kekal, kita lihat apa yang tertuang dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Firbi bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Madrikah bin Nabi Ilyas bin Mudral bin Nizar bin Ma'ad bin Atnan. Lalu kemudian diterangkan lagi Atnan bin Adan bin Humaisa, lalu bin Salaman bin Iwan bin Bus bin Gimma bin Abi Awam bin Nasid bin Nisa bin Buldas bin Yadad bin Tabiqa bin Jahim bin Nasih bin Maqih bin Id bin Aqr bin Ubaid bin Adih bin Hamdan bin Sunbur bin Yatsribi bin Yahsan bin Yalhan bin Arawih bin Id bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayam bin Misqar bin Natis bin Sari bin Sumay bin Misih bin Udah bin Uram bin Qaisar bin udah dalilnya
bin Ismail bin Ibrahim. Berarti perjanjian kekal Allah berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memiliki keturunan Ismail, Ismail memiliki keturunan Kedar, Kedar memiliki keturunan Uram, Uram memiliki keturunan Uda, Uda kemudian melahirkan Misi, Misi melahirkan Sumai, Sumai itu sampai kemudian Adnan, sampai kepada Abdul Manaf, Abdul Manaf melahirkan Hasim, Hasim keturunannya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib keturunannya Abdullah, Abdullah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi diceritakan beliau disunat, beliau disunat. Tak perlu. Kenapa? Keturunan Abraham secara tradisi, keyakinan, kepercayaan, tauhid mereka semuanya bersunat. Makanya Pampangin dalilnya, pampangin dalilnya. Abu Bakar As-Siddiq, makanya Abu Bakar turunkan. Jangan, kamu takut. Jangan. Turun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang jelas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tidak perlu diceritakan. Nabi Muhammad pada hari ke-7, pada hari ke-8 disunat. Tak perlu. Makanya sahabat Rasulullah, Ubain bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, semua para sahabat, begitu mereka percaya kepada Rasulullah, tak ada prosesi sunat. Abu Bakar menentang dakwah Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, buktikan kalau engkau adalah Rasul Allah. Dibuktikan oleh Rasulullah. Setelah itu, wahai Rasulullah, aku beriman kepadamu, engkau adalah Rasul. Itu usianya sudah 40 tahun lebih. Begitu dia percaya kepada Rasulullah, Abu Bakar diadakan upacara sunat. Tak ada penyunatan lagi bagi orang-orang yang percaya pada Rasulullah, mau usia apapun. Kenapa? Karena mereka orang Arab sama dengan orang Yahudi. Bani Ismail, Bani Ishak, begitu mereka lahir bayi, mereka disunat. Makanya orang Arab begitu masuk Islam tak ada diinformasikan dari sirah apapun, dari hadis manapun. Ini masuk Islam disunat, Abu Bakar masuk Islam disunat, Utsman masuk Islam disunat, Said masuk Islam disunat. Tak ada. Makanya Nabi Musa tak ada diceritakan disunat, Salomo tak ada diceritakan disunat, Daud tak ada diceritakan disunat. Tak ada. Cuman Lukas yang pede-pedean menuliskan Yesus disunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu cerita itu? Memang ada Lukas pada saat itu Yesus disunat? Dan tidak ada pengakuan Yesus bahwa dia disunat. Tak ada pengakuan Musa dia disunat. Tak ada pengakuan Nabi Daud dia disunat. Tak ada pengakuan Nabi Ishak dia disunat. Tak ada pengakuan Nabi Yakub dia disunat. Tak ada. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunnat, sehingga tak ada satupun manusia yang melihat kemaluanku selain mahramku. Subhanallah. Manusia yang terjaga dengan suci, itu baru dikatakan manusia suci. Dari bayi aja dia punya nonot tidak diobok-obok sama bidan. Itu baru orang suci tuh. Itu bukti. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sebagaimana apa yang diterangkan oleh saudari kita tadi, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim? Kurban hewan. Yang pertama tauhid. Saking yakinnya bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Abraham yang menanti momongan berpuluh tahun menunggu anak semata wayang, begitu ada lahir kecintaan, lahir kasih sayang, begitu cinta dan begitu semangatnya berapi-api.
Ketika datang anak semata wayang ini, kok tiba-tiba Allah mencabut kasih sayang itu. Wahai Abraham, wahai Ibrahim, aku mau kau sembelih anakmu. Ya Allah ya Rabb, anak yang aku tunggu berpuluh tahun, yang kau berikan lagi lucu-lucunya, kamu minta untuk aku persembahkan. Ya Allah. Tapi karena kecintaan, ketaatan kepada tauhid, Nabi Ibrahim kemudian ikhlas memberikan anaknya. Bayangkan itu. Silakan ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Silakan, aku akan menyembelih anak ini. Begitu dia ingin menarik pedangnya, kemudian buka mata beliau, ternyata yang terpotong bukan anaknya, melainkan hewan. Keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam bertauhid. Coba. Jadi kami mengikuti itu. Makanya umat Islam susah puasa, tapi karena bertauhid, menjalankan sholat 5 kali minimal sehari berat, tapi karena tauhid, menjalankan semua kami jalankan syariat-syariat. Kenapa? Nah, kami mengikuti ajaran millah Abraham. Yang kedua, kurban. Yang kedua ya kurban. Makanya umat Islam setiap tahun kurbannya hewan, tak pernah kurbankan manusia. Karena kenapa? Allah menguji Nabi Ibrahim, ingin menyembelih anaknya, kemudian Ibrahim lolos. Allah ganti ujian terhadap Nabi Abraham dengan hewan. Berbeda dengan agama Molok. Yang tadinya agama tauhid berkurban hewan, agama Molok menggantikannya kurban manusia. Tuh, kembali dia, mampus dia punya ajaran. Jadi kata Allah, ikutilah millata Ibrahim hanifah. Yang ketiga adalah sunnat. Sunnat Nabi Muhammad, sunnat, ikuti ajarannya. Abraham sunnat, pengikutnya Nabi Ismail keturunannya sunnat, semua sunnat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Barang siapa orang yang membenci ajaran Abraham, yaitu tauhid, menyembah satu Tuhan menggantikan menjadi 3 Tuhan, berkurban hewan menggantikan menjadi korban Molok, korban manusia, lalu kemudian bersunat qulub, meninggalkan dengan mengatakan sunat hati, maka kata Allah, mereka adalah orang yang dungu, mereka adalah orang yang bihlul, mereka adalah orang yang jubluk, mereka adalah orang stupid. Itu kata Al-Quran. Cepat ki pulang ya. Oke ya, gitu ya. Jadi hanya orang stupid yang meninggalkan kemudian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Al-Quran. Nah, coba Kristen, kurbannya manusia, dewa Molok. Yang disunat cuman mulutnya, yang disunat otaknya, makanya nggak berfungsi. Kemudian apa lagi? Korban hewan, dia korban manusia, dewa Molok. Kemudian tauhid, yang tadinya 1 menjadi 3. Bahkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka itu ada 7. Tuhanku ada 7, rupa-rupa bentuknya. 2000 tahun baru 3 ketahuan, 4 Tuhan entah kemana, kan gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya kira pertolongan kita kepada saudara-saudara kita di seberang ini udah cukup lumayan ya, siang malam kita menolong mereka untuk waras, tapi ternyata mereka tetap kekeh kemudian untuk gila permanen. Alhamdulillah ada saudara jalan kebenaran, 1 bulan yang lalu beliau meninggalkan ajaran penyembahan kepada Yudas. Hari ini beliau di tengah-tengah kita, berpuasa dengan kita, memuji kepada yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan sekali lagi pada saudara-saudara muslim, kalau Anda mendengarkan Bang Suma suaranya keras seperti ini, itu berarti Bang Suma baru-baru dapat telepon. Dikarenakan ada yang penghujat yang lagi injak Al-Quran, yang mempertontonkan dengan suka-sukanya dia menginjak Al-Quran, menghujat Allah, kemudian itu berarti tensi lagi tidak stabil. Ditambah lagi manusia-manusia terkutuk tadi yang wajahnya seperti manusia tapi tabiatnya seperti ayam, itu harap dimaklum. Saya lagi jengkel sama logika, saya kesal, logika siapa namanya itu, tuan logika saya jengkel. Udah ku ingatkan, jangan pernah kau menistakan agama orang, jangan pernah kau nistakan kitab sucinya orang. Akan orang lakukan juga hal yang sama, terbuktikan biadab. Udah ku bilang, jangan kau melakukan simbol-simbol agama orang dengan menggunakan pakaian marham kayak gitu, pakaian surban gitu. Itu akan mengembalikan kepada kita. Dan kalau mereka melakukan tindakan bukan hanya kepada you, tapi kepada agama saya juga.
Andaikan bisa orang-orang seperti ini satu dunia kita belah dua, biar dia di sebelah sana supaya kita nggak satu bumi. Karena bumi ini akan dikutuk oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan kalian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya instruksikan dari sebelum kemudian saya naik di komal beliau, ada bukti saya mengeluarkan surat ultimatum bahwa api apologet Islam Indonesia mengutuk keras tindakan orang-orang yang menghina agama orang dengan mempertontonkan hal-hal seperti itu. Saya yang orang pertama yang benci orang-orang yang menghina agama yang memang sudah hina dari sana. Tak perlu dihina. Tai, kotoran, tanpa dihina tetap aja kotoran. Tidak perlu dinistakan. Saatnya sekarang itu kita mengangkat teman-teman kita yang masih ada pada kubangan tai itu. Bukan malah menghina. Tai tidak perlu dikatakan, ih busuk kau tai. Nggak perlu. Hanya orang dungu yang tidak mengetahui kalau tai itu busuk. Tai tidak perlu dikatakan tai, biarkan dia, selamatkan mereka dari tai. Jangan malah dihina. Apa akibatnya sekarang? Apa akibatnya sekarang? Itu ibarat kulit kita, daging kita ini diiris, dilepas dari tulang dalam keadaan hidup, biadab. Al-Quran diinjak-injak. Siapa yang tersakiti dengan keadaan itu? Coba. Siapa yang tersakiti? Itu ulah kalian. Ulah satu oknum. Kalian melakukan penistaan agama orang dengan sangat-sangat berlebihan kali. Orang pertontonkan, kamu pikir kami senang? Kau injak kitabnya orang yang dianggap suci. Apa untungnya coba? Apa untungnya? Mempertontonkan hanya demi nasi beras, minta sama saya. Apa yang terjadi sekarang? Orang menyepelekan Al-Quran, diinjak-injak kayak begitu. Siapa yang tidak sakit? Pernah saudara-saudara melihat kami di apologet Islam ini membuat kemudian tindakan-tindakan yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena kami tahu kebenaran tetaplah kebenaran. Ya, batil tetaplah batil. Dan kebenaran akan tetap menang terhadap yang batil. Janganlah dinodai dengan seperti itu. Janganlah dinodai. Nah, jadi kalau misalnya ada mau imbas, ditangkap orang ini, orang yang menginjak Bible, saya yang orang pertama yang melaporkan. Yang penting satu, tangkap juga yang menginjak Al-Quran. Saya akan melaporkan orang Islam yang menginjak kitab suci orang. Saya Bang Suma sebagai ketua, sebagai pembina api yang akan melaporkan orang ini. Tapi dengan catatan laporkan dia juga, tangkap dia juga, biar imbas. Orang-orang kayak begini nggak bisa kemudian dibiarkan. Saya keras terhadap orang Kristen demi untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan yang mereka alami. Dan saya bisa buktikan dengan data-data dalil. Coba saudara lihat tadi, bagaimana saya mengurai Yohanes 17:8. Siapa yang memelintir siapa? Saya meluruskan. Yang melintir siapa? Mereka kan? Bukan saya. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan, muridku percaya, aku adalah rasul. Apa yang terjadi? Dia pelintir. Muridnya percaya dia adalah firman yang adalah Bapa itu sendiri. Dia sendiri yang merusak agamanya sendiri. Jadi sendiri yang merusak. Jadi saya katakan tidak perlu kita katakan itu tidak perlu sampai diinjak. Cukuplah Al-Qur'an yang mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Cukup Al-Qur'an yang mengatakan bahwa buku mereka itu adalah buku karangan. Tak perlu lagi diinjak. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada minta bukti, mana surat keputusan Bang Suma, surat penyampaian kepada yang bersangkutan bahwa saya mengutuk keras apologet Islam Indonesia, mengutuk keras tindakan saudara dengan mempertontonkan penampilan seperti Yesus, itu surat saya ada, dokumentasi saya ada, surat teguran saya ada. Itu disimpan oleh sekretaris API dan itu dilayangkan beberapa bulan yang lalu sebelum semuanya viral. Ini muncul lagi balasan orang yang injak Quran. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang tersakiti kira-kira? Kita semua tersakiti nih. Apa tujuannya coba? Mari kita diskusi. Saya sudah sampaikan, aku undang semua pendeta, pastor semuanya. Mari kita tunjukkan agama benar itu seperti apa. Bukan mau perang-perangan, bukan mau menantang bergulat, bukan. Mengundang mereka, bikin forum, kita diskusi. Saya tanya,
Wahai Bapak Pastor, Bapak Pendeta, tolong tunjukkan di mana jaminan keselamatan bagi yang menyembah Yesus. Tertulis di mana dalilnya? Tunjukkan biar umat tahu. Saya juga ditanya, wahai Bang Suma, mana jaminan surga bagi umat Islam yang sholat, yang puasa? Saya tunjukkan biar umat tahu. Begitu maksudnya. Bukan nantang mau perang, bukan nantang mau berdebat, bergulan, bukan. Tapi tak ada yang menjawab tantangan saya, kecuali sang akrobat, karena dia mau donasi. Semua MUI, aku tantang kau juga. Habis itu minta biaya untuk berdebat, untuk diadakan kegiatan. Dungu. Yang ini ya teman-teman sekalian, ya. Jadi yang saya sampaikan ini kutukan keras terhadap siapapun oknumnya yang menistakan kitab agama lain. Apalagi sampai pada level menginjak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan pernah ada yang mencontoh ini. Saya mohon, jangan pernah Anda mencontoh. Percayakan kepada kami api. Kebenaran tetaplah bercahaya. Kesalahan akan tidak pernah bisa menang. Jadi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tidak perlu. Memalukan. Sangat-sangat memalukan. Dan itu keluar, saya katakan, orang yang menginjak kitab sucinya agama lain, saya katakan, itu di luar umat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan menistakan agama orang seperti itu. Tak pernah. Tak pernah Rasulullah kemudian mengajarkan yang kayak gitu. Nggak pernah. Mari berdiskusi, mari berdialog. Dengan cara keras, lempar meja kita nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersaudara. Bertanda bahwa orang-orang kayak begini tidak pernah berorganisasi. Saya waktu masih jadi aktivis, kebetulan saya angkatan 98, kita di dalam kelas saling lempar, tapi habis itu ngopi bareng-bareng di luar. Tak apa itu dalam berdialog, dalam berdebat, itu biasa. Ya, Bang Suma, mohon maaf, saya mau izin turun dulu. Iya, silakan Bang. Tapi saya ada 2 poin sebentar yang saya mau sampaikan. Bisa Bang Suma? Silakan, silakan. Iya, terima kasih Bang Suma. Poin pertama itu ya saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bang Suma karena melalui Anda saya bisa menjadi orang yang waras. Masya poin Allah, yang kedua, alhamdulillah. Maha suci Allah. ya, poin yang kedua, saya di sini terbukti Bapak saya seorang pendeta. Beliau selalu mengutuk Bang Suma. Tapi dengan kejadian Ibu Sofiatul menginjak Al-Quran, nah, disinilah saya bisa memberikan perbandingan bahwa lihatlah kelakuan yang mana apologet Kristen, yang mana apologet Muslim. Bang Suma semarah-marahnya Bang Suma tidak pernah melakukan tindakan bodoh dan tindakan terhina seperti itu. Begitupun juga Uni Rifa dan Bang Nandar. Tapi terbukti di apologet Kristen, Ibu Sofiatul yang mempunyai pendidikan yang dibilang tinggi, tapi kelakuannya tidak lebih dari seekor binatang. Dan disitulah saya yakin bahwa inilah Islam yang sebenarnya mengajarkan hukum kasih yang sebenarnya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama sahabat. Terima kasih banyak karena sudah menjadikan saya orang sadar. Iya, salam sama Bapak ya. Saya sudah lost contact Bang karena iya, tapi itu tidak menjadi masalah Bang karena itu kan memang resiko menjadi seorang mualaf. Tetap pasti Allah bukakan jalan. Pasti itu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, waktu saya masih ada kurang lebih sejam. Masih ada yang mau berkelahi nggak? Naik. Mumpung Silakan otot saya tanya. lagi, mungkin otot saya lagi keringatan ini. Itu tanya Kristen, Bang. Iya, saya Kristen, Bang. Iya, Selamat silakan. sore ya, Bang. Sore, saudaraku. Ya, begini Bang. Silakan. Bang Jalan Kebenaran tadi sudah masuk Islam ya Bang, udah mualaf ya? Alhamdulillah, beliau sudah mengikuti ajaran Yesus. Iya. Gimana, saudara? Gimana? Lihat itu, kalau di dalam Al-Quran tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Benar atau tidak, Bang? Gimana? Dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni menurut Al-Quran. Betul. Benar atau tidak, Bang? Betul, Ya. betul. Jadi begini. Ketika seseorang tidak berada di dalam Islam, itu merupakan orang syirik kan, Bang? Betul tidak?
Eh, kalau dibilang syirik juga bisa, tapi lebih tepatnya kufur bang, orang kafir. Ya. Apa bedanya tuh bang sama syirik? Kalau syirik itu artinya menduakan Tuhan, masih menyembah Tuhan, tetapi menyembah juga yang lain, itu syirik. Sedangkan kalau Kristen memang bukan Tuhan yang disembah, tapi ciptaan Tuhan yang disembah. Itu di Kristen. Jadi itu bukan masuk syirik, tapi kufur. Kafir, Bang. Kufur itu lebih rendah dari syirik atau kayak mana bang? Kira-kira. Sebenarnya kalau kafir itu kemungkinannya karena mereka tidak tahu. Tapi kalau syirik, dia sudah tahu bahwa Tuhanlah Tuhan yang benar, sembahan yang benar, tapi masih menyembah yang lain. Menyekutukan, menduakan Tuhan. Posisinya 11-12. Jadi begini bang, saya ini Siap. kan sudah mengenai agama Islam. Jadi saya juga belum masuk Islam. Apakah saya sekarang melakukan syirik atau tidak bang? Anda kufur bang, karena Anda menyembah bukan Tuhan, Anda menyembah manusia. Iya, tapi kan saya sudah mengenal Islam, tapi saya tetap menyembah ke yang lain. Itu bukan syirik. Itu syirik. Kalau anda menyembah Allah, menyembah juga yang lain, itu syirik. Enggak, maksud saya gini loh bang. Seorang Kristen itu kan dia sudah mengenal Islam sebenarnya. Dia sudah mengetahui bahwa agama Islam itu ada. Dan nama Tuhan di agama Islam itu adalah Allah. Kan seperti itu bang. Jadi kalau saya tetap menyembah kepada Yesus Kristus, saya ini syirik atau tidak bang? Tidak, karena anda tidak menyembah kepada Allah. Yang dikatakan syirik itu menyembah kepada Allah, menyembah kepada Yesus. Itu syirik. Dua sembahan. Ya. Tetapi kalau yang saya baca ya bang, syirik itu artinya yang menyembah selain Allah. Di situ, itulah itu bang, syirik. Menyembah selain Allah itu maksudnya menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Itu syirik, menduakan. Makanya Al-Quran mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, menduakan dirinya, dan dia mengampuni apapun dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu Al-Quran. Oke. Jadi bagaimana bang? Kalau sudah dia Islam, murtad dan masuk lagi, itu juga bukan masuk syirik. Kalau dia masuk lagi, ya tak masalah. Tapi Artinya ketika dia keluar dari Islam, bukankah itu udah syirik loh bang? Kalau dia keluar Islam, itu tidak syirik. Dia kafir, namanya murtad. Kalau dia keluar Islam, berarti dia tidak mengakui lagi Allah, tapi mengakui selain daripada Allah. Jadi dosa syirik kan menyekutukan. Berarti artinya kalau kita tetap menyembah satu Tuhan, itu bukan syirik ya bang? Bukan syirik, menyekutukan. Yang dikatakan syirik itu menduakan. Berarti kalau kita tidak menyembah Allah dan menyembah Allah yang lain, Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, itu berarti kafir. bukan merupakan dosa kafir, bukan merupakan dosa syirik. Tetapi Bukan. ketika kita menyembah Allah dan menyembah yang lain, Itu itu syirik. syirik. Artinya ketika kita mengakui Allah itu masih mempunyai kuasa yang besar dan menyekutukan dengan yang lain, kita berdosa. Tetapi dengan tidak mengakui Allah itu sama sekali, berarti kita tidak Kafir. berdosa ya Bang? Itu Kafir dia tidak berdosa. tuhnya. Kafir. Ya. Artinya dosa kita lebih besar ketika menyembah Allah itu berserta dengan Allah Tuhan yang lain daripada kita tidak menyembah Dia. Artinya kita tidak menghargai Dia sama sekali. Artinya kita tidak mengakui Dia yang maha kuasa ya Bang. Seperti itu Iya, kan jadinya. itu kafir. Kafir itu berarti membelakangi Allah, tidak menganggap Allah itu pencipta langit dan bumi, tidak menganggap Allah Tuhan. Itu kafir. Ya, artinya masih syirik berdosa. menganggap Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan lain di samping Allah. Itu Ya. syirik namanya.
Tapi kalau saya lihat dari situ, syirik kan masih menganggap bahwa Allah itu Maha Pencipta, Bang. Masa itu lebih berdosa daripada yang tidak menganggap Allah itu sama sekali? Betul. Itu sama, kedudukannya sama tuh. Kafir yaitu ingkar kepada Allah, syirik tidak ingkar kepada Allah tapi menduakan Allah. Nah, itu sama tuh. Sama-sama di neraka, finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sama-sama kemudian mereka kekal di neraka. Tapi lebih berat, Bang, yang syirik itu kan. Artinya yang masih mengakui Allah itu lebih berat daripada yang tidak mengakui Allah sama sekali. Betul kan, Bang? Kalau analogi kemanusiaan kita, kafir itu kemungkinan setelah kafir mereka menjadi mu'allaf, meninggalkan kekafiran. Berarti dia akan menjadi mu'allaf. Setelah menjadi mu'allaf, karena dia sudah tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah, maka berat kemungkinan kemudian untuk musyrik. Itu. Tapi kalau orang yang Islam yakin kepada Allah satu-satunya Tuhan, tapi oleh karena kecewa dengan keadaan, ada yang menjanjikan lebih baik, dia takut keluar Islam, lalu kemudian tetap aja Islam tapi mempertuhankan yang lain, maka jatuhnya apa? Syirik. Itulah saya maksud, Bang. Artinya di sini yang masih mempertuhankan Allah dan mempertuhankan yang lain lebih berat hukumannya daripada yang tidak menganggap Allah itu sama sekali. Betul kan, Bang? Kedudukannya sama aja, Bang. Cuman kalau syirik itu sudah pasti Islam. Itu syirik itu sudah pasti Islam. Kalau kafir sudah pasti bukan Islam. Paham ya? Iya, Bang. Artinya begini, Oke. Bang. Kalau yang di luar Islam, ketika dia masuk ke Islam, artinya dosanya kan udah bisa diampuni karena dia bukan syirik. Tetapi orang Islam yang pernah menyembah sesembahan lain beserta dengan Allah itu kan nggak bisa diampuni lagi dong. Ya, Ya Bang? sama, mati dalam keadaan kafir, Ya. mati dalam keadaan syirik, sama-sama kekal di neraka. Iya, artinya gini, Bang. Yang kafir itu ketika dia masuk ke Islam, dosanya kan sudah terampuni. Allah Yes. itu masih bisa mengampuni dosanya kan. Tetapi Yes. kalau yang syirik itu kan tidak bisa diampuni lagi, Bang. Yang syirik ketika mereka bertaubat, makanya dikatakan dalam Al-Quran, innal ladina amanu summa kafaru summa amanu. Jadi ada kemudian rentan waktu diberikan mereka untuk bertaubat, sehingga Al-Quran mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumul taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Siapapun di antara mereka kemudian, ya, kalau kafir kan udah jelas nih, kafir itu udah jelas neraka. Tapi di dalam Islam, orang yang Islam mati dalam kekafiran itu tak ada lagi kemudian maaf. Tapi di Islam selama tidak syirik, mati membawa dosa, dosanya itu bisa diampuni oleh Allah. Bisa. Tapi mati dalam keadaan syirik, dosa syirik tak bisa diampuni. Jadi Seperti itu, orang Bang. Islam yang pernah melakukan syirik itu cemana nasibnya, Bang? Masuk Kalau surga dia atau masuk- bertaubat diampuni oleh Allah. Di mana itu dalilnya, Bang? Bahwa dosa syirik itu masih bisa diampuni. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Lalu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 60, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa mereka yang bertaubat, kecuali orang yang bertaubat lalu beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Illa man taba. Jadi siapapun mereka, mau kafir, mau syirik, ketika mereka bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setelahnya dia beriman, dia mengamalkan ajaran soleh, maka dia masuk dalam surga. Yang dikatakan tidak diampuni oleh Allah, mereka mati dalam kesyirikan, maka mereka kekal di dalam neraka. Mati dalam keadaan syirik, neraka, kekal. Tetapi orang Islam yang mati bawa dosa bukan karena syirik, mereka akan diampuni oleh Allah. Mereka bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Tapi kalau syirik tak ada Allah mengampuni, tak ada Rasulullah memberikan syafaat. Tapi kalau kafir, nggak ada tawar-tawar lagi. Makanya saya katakan syirik itu hanya ada di dalam Islam. Kalau kafir sudah jelas neraka, itu tidak masuk golongan. Nah, syirik ini ada di Islam. Mereka mati dalam keadaan syirik sama juga dengan kafir, kekal juga di neraka. Tapi ketika kemudian di Islam dia syirik, menghilangkan kemudian kesyirikannya, mereka bertaubat, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah. Yang ditakutkan mereka mati dalam keadaan syirik. Oh, udah aku nyembah dua Tuhan dulu deh, soalnya saya butuh dana ini. Ada yang mau kasih saya dana misionaris, kalau saya dikasih saya boleh masuk ke gereja, tapi hari Jumat saya ke masjid demi ekonomi. Mati dalam keadaan seperti itu, kekal di neraka. Kekal. Gitu bang. Ada lagi? Bang? Bang? Kok malah googling bang? 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 Bang, kok malah migrasi bang? Kenaikan yang